Peredaran cukai ilegal disinyalir masih bergentayangan di area hukum Pemkab Madiun. Fokus utama adalah menelisik penjualan rokok bodong. Tugas berat untuk memberantas saat ini berada di pundak Satpol PP sebagai penegak perda sekaligus bekerja sama dengan kantor Bea Cukai Madiun. Satpol PP Pemkab Madiun bekerja sama dengan kantor Bea dan Cukai Madiun kembali menggelar sosialisasi di bidang cukai. Kali ini menghadirkan sejumlah tamu undangan dan narasumber dari seputar wilayah Kecamatan Mejayan seperti perwakilan tokoh masyarakat dan sejumlah OPD. Seperti dijelaskan narasumber Bea Cukai Madiun Tri Haryono, jika semua lapisan masyarakat, baik di tingkat kecamatan dan lapisan terbawah tingkat desa, wajib mengetahui dan merasa ikut mendukung program pemerintah dalam rangka optimal pemberantasan barang cukai ilegal. Diungkapkan pejabat fungsional pertama itu, ada aturan yang mengancam siapa saja yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal atau rokok bodong. Bukan main-main, minimal 1 tahun penjara bagi mereka yang sengaja melabrak aturan. Menurut Tri Haryono, peran masyarakat sangat dibutuhkan, terutama sebagai penyambung lidah sehingga bisa paham jika cukai ilegal sangat merugikan dari sisi penerimaan negara. Jika hal ini bisa ditekan, bahkan bersih dari rokok ilegal, bukan tidak mungkin penerimaan negara sangat optimal. Kami berharap seluruh pemerintah daerah, baik itu di level kecamatan maupun di level desa, termasuk di bawahnya, bisa menyampaikan kepada warganya terkait ketentuan-ketentuan di bidang cukai yang utamanya membantu kita, mendukung kita dalam rangka pemberantasan barang kena cukai ilegal atau yang biasa dikenal oleh masyarakat dengan sebutan rokok ilegal. Target masyarakat yang pertama tentunya adalah masyarakat menyadari pentingnya cukai, pentingnya penerimaan negara bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Target yang kedua adalah masyarakat ketika sudah memahami, mau menginformasikan kepada masyarakat lainnya, mau ikut mensosialisasikan betapa pentingnya peran mereka di dalam pemberantasan barang kena cukai ilegal. Bagi yang ada di level konsumen tidak mengkonsumsi rokok ilegal, sehingga ketika rokok ilegal itu bersih dari Indonesia, maka penerimaan negara bisa kita serap secara optimal dan bisa kita share, bisa kita bagikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan atau bentuk lainnya secara optimal. Lalu apa saja ciri-ciri yang bisa dilihat dari cukai ilegal? Secara kasat mata, pita cukai pada rokok bodong sangat mudah dikenali. Misalnya saat di kemasan ditulis 12 batang, biasanya pita cukai ilegal tidak sama dengan jumlah rokok. Selain itu ada juga modus cukai palsu yang sengaja diambil dari bungkus rokok lainnya. Ciri fisik ini tentu saja sangat mudah dikenali. Cukai palsu pada rokok bodong biasanya sudah kusam karena bukan resmi keluar dari lembaga resmi penyalur pita cukai yang asli. Kasih OPPS PPHD Satpol PP Kabupaten Madiun Chandra menjelaskan pihaknya sudah memetakan titik rawan disinyalir bakalan dijadikan ladang bisnis rokok bodong. Dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun, titik rawan berada di daerah yang memang jauh dari jangkauan petugas. Jadi 2 kali kegiatan itu kebetulan kita belum sama sekali menemukan. Akan kita maksimalkan lagi, mungkin daripada bentuk sosialisasi ini mendapatkan informasi dari beberapa kepala desa. Tentunya informasi-informasi itu harapan besar saya dan kami Satpol PP bisa menjadi masukan titik mana yang nantinya akan kita targetkan. Yang kita sasar adalah toko-toko utamanya. Toko-toko kelontong di area pedalaman itu tentunya jarang daripada bentuk pengawasan. Kalau di pinggir-pinggir kota mungkin sudah banyak pengawasan. Jadi di pedalaman itu ada identifikasi sebuah peluang masuknya peredaran rokok-rokok ilegal tersebut. Jauh ini berarti sudah dipetakan Madiun Utara Selatan gitu yang rawan daerah mana? Identifikasi kita adalah daerah-daerah pelosok. Jadi mulai dari daerah pelosok mungkin kemungkinan ini ya Pilang Kenceng, Saradam, daerah-daerah pelosok yang notabene-nya harga di situ tentunya jauh di bawah harga rata-rata. Jadi mungkin pengguna itu berawal dari petani
harga murah, di situ peluang untuk masuk tentunya lebih tinggi. Tidak saja di Kecamatan Saradan dan Pilangkencang, pelaku penjual rokok bodong bisa memutar otak berpindah lokasi guna mengecoh kehadiran petugas yang biasa tidak kenal lelah melakukan razia rutin rokok bodong. Tim Liputan, JTV, Madiun.